Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu Amel dalam mata pelajaran IPA. Nah, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan. Siap untuk belajar? Nah, perkembangan biakan pada tumbuhan. Yang pertama yaitu perkembang biakan tumbuhan Angiospermae, yang mana terbagi menjadi perkembang biakan vegetatif. Vegetatif ini juga ada dua loh. Yang pertama yaitu vegetatif alami, dan yang kedua ada namanya vegetatif buatan. Oke, kita lihat dulu namanya vegetatif alami. Vegetatif alami ini yang pertama ada namanya rizoma, yang mana batangnya menjalar di dalam tanah, biasanya bercabang, daunnya bersisik, contohnya jahe, lengkuas, kencur, dan kunyit. Selanjutnya ada stolon. Bagian batang menjalar di atas permukaan tanah, bagian-bagian luasnya muncul akar, contohnya stroberi. Selanjutnya umbi lapis. Batangnya pendek, tumbuh di dalam tanah, daunnya tebal dan bersisik, contohnya adalah bawang. Selanjutnya umbi batang. Bagian batang tumbuh di dalam tanah dan ujungnya menggembung yang berisi makanan cadangan. Contohnya adalah kentang. Dan yang terakhir adalah kuncup adventif daun, yang mana tunas yang tumbuh pada bagian tubuh individu dewasa, misalnya pada daun dan akar. Contohnya adalah cocor bebek. Nah, perkembangan biakan pada tumbuhan selanjutnya yaitu ada vegetatif buatan. Apa saja yang vegetatif buatan? Yang pertama yaitu setek. Dengan cara memotong bagian tanaman untuk ditanam sehingga akan tumbuh menjadi individu baru. Contohnya tanaman lidah mertua. Nah, selanjutnya adalah runduk. Membenamkan bagian batang atau cabang suatu tumbuhan ke dalam tanah. Contohnya tanaman almanda, stroberi, dan melati. Nah, yang terakhir vegetatif buatan ini yaitu adalah cangkok. Kulit batang dilepas, kemudian dibalut dengan tanah dan dibungkus dengan sabut kelapa atau plastik sehingga akar dapat tumbuh. Contohnya batang mangga, jeruk, dan lain-lain. Nah, udah mengerti kan? Nah, kalau udah mengerti, kita next selanjutnya tentang perkembangbiakan generatif. Oke, selanjutnya perkembangbiakan pada tumbuhan, yaitu perkembangbiakan generatif. Yang pertama yaitu bagian-bagian bunga. Bagian-bagian bunga ini yang pertama ada mahkota. Kemudian ada kepala sari seperti yang ada pada gambar, ada benang sari, kemudian kepala putik, dan ada tangkai putik. Selanjutnya bakal biji, tangkai bunga, dasar bunga, dan terakhir ada kelopak. Nah, itu adalah bagian-bagian dari bunga. Penyerbukan. Penyerbukan yang pertama yaitu anemogami, yang mana penyerbukan ini dibantu oleh angin. Contohnya padi dan jagung. Pernahkah kamu mengamati tanaman jagung atau padi? Tanaman jagung dan padi ini memiliki bunga yang kecil dan tangkai bunga yang mudah bergoyang bila tertiup angin. Nah, penyerbukan yang dibantu oleh angin ini disebut dengan anemogami. Penyerbukan
selanjutnya yaitu adalah entomogami, yang mana penyerbukan bantuan dari serangga. Ciri yang dimiliki bunga matahari dan bunga yang memiliki ciri serupa sangat menarik bagi serangga seperti lebah. Sehingga bunga matahari ini bisa dibantu oleh serangga dalam proses penyerbukannya yang disebut dengan entomogami. Nah, selanjutnya ada ornitogami, penyerbukan dengan bantuan burung. Tanaman penyerbukannya dibantu oleh burung, umumnya memiliki ukuran bunga yang besar, berwarna merah, tidak berbau, dan menghasilkan nektar dalam jumlah cukup yang banyak, dan mahkota bunga terbentuk terompet, misalnya bunga cangkring. Nah, penyerbukan ini disebut dengan ornitogami. Penyerbukan selanjutnya yaitu chiropterogami, penyerbukan dengan bantuan kelelawar. Ciri-ciri bunga yang penyerbukannya dibantu oleh kelelawar yaitu menghasilkan nektar, memiliki warna yang menarik, menghasilkan bau, dan mekar pada malam hari. Nah, di situ disebut dengan penyerbukan chiropterogami. Penyerbukan yang terakhir yaitu antropogami, yaitu penyerbukan yang dibantu oleh manusia. Nah, tanaman yang penyerbukannya dibantu oleh manusia biasanya merupakan bunga yang berumah dua. Artinya dalam satu pohon hanya terdapat bunga jantan atau bunga betina saja. Nah, penyerbukan ini disebut dengan antropogami. Perkembangbiakan generatif selanjutnya yaitu fertilisasi atau pembuahan. Bertemunya kepala sari jatuh ke kepala putik sehingga menghasilkan hasil pembuahan yang disebut dengan fertilisasi. Calon tumbuhan baru kemudian membentuk daging buah, kemudian menjadi biji. Biji ini akan memiliki kecambah dan menghasilkan tumbuhan baru. Begitulah seterusnya proses fertilisasi. Nah, ketika serbuk sari yang tidak sesuai dengan tumbuhan yang sejenis melekat pada kepala putik, maka serbuk sari ini tidak akan berkecambah membentuk buluh serbuk sari, sehingga proses pembuahan atau fertilisasi tidak dapat terjadi. Oke, next ya. Selanjutnya yaitu penyebaran biji. Yang pertama itu anemokori, dibantu oleh angin, contohnya biji bunga dandelion. Nah, hidrokori yaitu penyebaran biji dengan bantuan air, contohnya buah kelapa yang bertunas. Zookori, penyebaran biji dengan bantuan hewan, contohnya seperti burung yang menggigit biji. Kemudian antropokori, penyebaran biji dengan bantuan manusia. Nah, selanjutnya kita masuk ke perkecambahan. Pernahkah kamu mengamati biji jagung dan biji kedelai yang dijual atau disimpan? Mengapa biji tersebut tidak tumbuh menjadi tumbuhan baru dan tetap menjadi biji? Nah, ternyata biji tersebut disebut dengan dormansi, yang mana peristiwa pada saat biji mengalami masa istirahat. Berakhirnya masa dormansi biji adalah ketika biji tahapan ini disebut dengan perkecambahan. Selanjutnya kita masuk kepada perkembangan hidup tumbuhan Angiospermae. Perkembangan hidup tumbuhan berbiji tertutup atau Angiospermae. Perkembangan hidup tumbuhan Angiospermae ini dimulai ketika menjadi penyerbukan, yaitu jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Setelah serbuk sari melekat pada kepala putik yang sesuai berasal dari tumbuhan yang sejenis, serbuk sari akan menyerap dan berkecambah membentuk buluh serbuk sari. Buluh serbuk sari tumbuh dan bergerak menuju bakal buah melalui tangkai putik. Selanjutnya, inti sel generatif di dalam buluh serbuk sari akan membelah menjadi dua,
Dua inti sel generatif akan berkembang menjadi dua inti sel sperma. Satu inti sel vegetatif berperan menjadi penuntun gerak tumbuh bulu serbuk sari menuju bakal biji. Satu inti sel sperma membuahi inti sel telur atau ovum membentuk zigot. Dan satu inti sel sperma yang lain membuahi inti kandung lembaga sekunder membentuk endosperma atau cadangan makanan. Setelah terjadi pembuahan, bakal biji akan berkembang menjadi biji dan bakal buah berkembang menjadi buah sehingga menyelubungi biji. Biji nantinya akan menyebar dan apabila jatuh pada tempat yang sesuai akan berkecambah dan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Oke guys, demikianlah pembelajaran kita tentang perkembangbiakan pada tumbuhan. Selamat berjumpa dengan materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.